Oke. Oke ya, itu tadi pembahasannya sekarang lebih ke jurnal umum, metode fisik sama metode perpetual. Oke ya, sekarang udah gabung semuanya. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang pertama sebelum kita jauh-jauh membahas mengenai gimana sih caranya bikin jurnal pada perusahaan dagang, kemudian cara bikin laporan keuangannya, kita harus paham dulu ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang itu. Nah, di sini udah dijelaskan bahwa perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang aktivitasnya membeli dan kemudian menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barang tersebut. Pasti teman-teman udah tahu ya, yang kegiatan itu beli dari pabrik, kemudian dijual lagi kepada konsumen tanpa harus kita buat dulu itu barangnya. Nah, contohnya juga banyak ya perusahaan dagang di Indonesia, ada Indomaret, lalu ada Alfamart ya, kemudian Hypermart, PT Carrefour, PT Gramedia yang menjual buku dan sebagainya. Intinya perusahaan yang menjual produk, jual barang tanpa harus bikin dulu, nah itu disebut dengan perusahaan dagang. Kemudian siklus operasi pada perusahaan dagang itu sendiri dimulai dari kas, ya kita punya modal dulu nih untuk beli barang-barangnya, kemudian barang ini sebelum dijual kepada konsumen namanya adalah persediaan barang dagang. Lalu persediaan barang dagang ini kita jual kepada konsumen, akan dapat kas lagi. Tapi kalau kita jualnya secara kredit, nah maka kita punya yang namanya piutang dagang gitu. Yang mana piutang dagang pun itu bakal kalau udah dilunasi bakal dapat kas lagi gitu kitanya ya. Nah, jadi terus siklusnya berputar dari mulai kas, dibelikan barang, barangnya dijual, dapat kas lagi dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang penting ketika kita mau belajar akuntansi perusahaan dagang, teman-teman harus memahami akun-akun yang 5 ini. Ada pembelian atau purchase, lalu ada penjualan atau sales, ada juga persediaan yang paling intinya ini ya, merchandise inventory, HPP atau cost of goods sold, dan yang kelima bakal ketemu juga kita sama akun retur beli dan retur jual atau purchase return and sales return. Oke, kita bahas mungkin dari HPP dulu ya, harga pokok penjualan atau disebut juga COGS, cost of goods sold gitu. Ya. Sini ada pengertiannya. HPP atau harga pokok penjualan itu merupakan harga beli atau harga perolehan dari barang yang dijual. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Sebelum ke sini ada ilustrasi ya untuk menjelaskan pengertian yang tadi. PT Aku menjual barang dagangan berupa 1 unit meja kerja seharga 1.200.000 kepada PT Kamu. Nah, meja kerja tersebut sebelumnya dibeli oleh PT Aku seharga 800.000. Nah, pertanyaannya, berapakah besarnya harga pokok penjualan atau HPP dan juga laba PT Aku? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi kita balik lagi ke sini. HPP itu harga belinya dari barang yang kita jual gitu. Nah, maka di kasus ini dulu PT Akunya beli berapa nih dari pabriknya? Nah, dijelasin di sini 800.000 ya. Oke, berarti 800.000 inilah yang akan menjadi HPP-nya atau disebut dengan harga pokok penjualannya gitu ya. Sedangkan labanya itu kita misalkan si PT Aku ini dulunya beli dengan harga 800.000. Dijual lagi nih dengan harga 1.200.000. Maka ada selisih keuntungan gitu ya di sana. Yaitu sebesar 400.000. Nah, itu yang disebut dengan laba atau keuntungan. Ya, nanti jadi jangan salah artian lagi bahwa harga pokok penjualan itu harga jual misalkan.
Nah, bukan ya. Tapi harga pokok penjualan itu harga beli dulunya berapa. Nah, kalau harga jual ya harga yang kita berikan kepada konsumen gitu. Nah, itu disebut harga jual. Nah, kemudian kita lihat ilustrasi yang kedua. Berikut ini ada data transaksi pada PT Aku selama bulan April 2023. Bisa dilihat ya sama teman-teman, ada persediaan 1 April 25 unit. Harga 1 unitnya itu $50. Jadi total keseluruhan ada $1.250. Lalu di bulan April tersebut misalkan melakukan pembelian lagi nih. Karena dirasa kayaknya kurang gitu. Beli lagi sebanyak 100 unit. Harga satuannya adalah $60. Nah, terus kalau kita kalikan jadinya $6.000 gitu. Nah, ceritanya di akhir April itu kita cek lagi nih barangnya. Ternyata dari 25 unit dan 100 yang kita beli itu tinggal 10 unit saja. Yang harganya 60 yang masih ada di gudang. Belum terjual. Pertanyaannya, berapakah besarnya harga pokok penjualan atau HPP PT Aku? Kalau kasusnya seperti ini, mungkin bisa jadi kita agak kesulitan gitu ya untuk menentukan HPP-nya yang mana kalau gitu. Kalau tadi kan cuma satu ya. Nah, kalau transaksinya banyak, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini. HPP bisa dicari dengan cara persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya yang ini per tanggal 1 April. Total 1.250 ditambah pembelian totalnya 6.000 dikurangi persediaan akhir yang per 30 April. $600. Nah, maka diketahuilah HPP-nya itu $6.650. Ya. Jadi atau bisa juga nih dengan cara yang lain, versi yang kedua. Untuk mencari HPP tanpa rumus pun sebenarnya bisa. Ya, teman-teman ingat aja konsepnya nih. Oh, HPP itu harga belinya dari barang yang udah berhasil kita jual. Nah, maka kita fokus. Barang mana sih yang udah kejual gitu ya? Ada berapa? Lihat aja. Dulu ada 25 unit dan 100 yang kita beli. Di akhir tersisa tinggal 10. Berarti yang sudah kita jual adalah 115 unit dari 25 unit yang harga 50 dan 90 unit yang harga 60. Kita kalikan aja. 25 dikali 50 harga satunya jadinya 1.250 dan 90 unit ambil dari yang harga 60 kita kalikan totalnya 5.400. Dan jumlahkan 1.250 ditambah 5.400 maka ketemulah HPP-nya 6.650. Itu ya. Jadi penting untuk paham apa itu HPP karena di dalam akuntansi perusahaan dagang untuk mencari laba itu, keuntungan, teman-teman harus mengurangi dulu. Penjualan dikurangi dengan HPP. Baru nanti hasilnya dikurangi lagi dengan beban-beban untuk memperoleh laba. Ya, jadi itu ya untuk perhitungan HPP, ingat saja rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Sampai sini barangkali ada pertanyaan atau paham? Bisa kayaknya ya. Oke, atau kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ditanyakan, potong pun nggak apa-apa gitu ya kalau saya lagi ngejelasin. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang paling intinya mengenai persediaan barang dagangan, yang mana setelah ini kita bakal contohkan ya bagaimana sih jurnal pada perusahaan dagang gitu. Sebelumnya tadi sempat disinggung juga di awal bahwa perusahaan dagang itu kan menjual barang dagangan tuh ya. Nah, barang dagangan tuh apa? Persediaan barang dagangan itu. Persediaan barang dagangan merupakan aset perusahaan atau harta ya,
yang dibeli dan disimpan untuk dijual lagi kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ketika ditanya apa sih bedanya dengan harta yang lain kayak perlengkapan atau peralatan gitu ya, bedanya kalau perlengkapan, peralatan atau bangunan itu nggak untuk dijual lagi, ya, tapi untuk dipakai aja untuk menunjang kegiatan perusahaannya gitu. Tapi kalau persediaan barang dagang ya tujuannya dibeli terus untuk dijual lagi kepada konsumen. Nah, lalu jenis-jenis dari persediaan ini ada 3 macam. Ya, ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga itu persediaan barang jadi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, persediaan bahan baku. Nah, ini persediaan bahan baku ini tuh persediaan bahan yang belum memasuki proses fabrikasi. Ya, contohnya, kita misalkan mau buat meja ya. Salah satu komponen atau bahan utama dari meja itu adalah kayu. Nah, jadinya nanti bagi perusahaan yang membuat meja, kayu itu disebut bahan bakunya gitu. Lain halnya lagi dengan perusahaan yang menjual kue misalkan gitu ya. Bahan baku utamanya misalkan terigu. Nah, berarti bagi perusahaan kue, persediaan bahan bakunya itu adalah terigu. Gitu ya. Jadi beda-beda tiap perusahaannya. Kemudian yang kedua, ada persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses ini persediaan yang telah melalui proses produksi dan harus melalui proses selanjutnya untuk menjadi persediaan barang jadi. Oke, intinya si kayu tadi misalkan udah kita olah gitu ya, udah dirangkai jadi meja, tapi belum selesai. Masih harus halusi lagi misalkan gitu ya, harus dicat lagi dan sebagainya. Intinya yang udah diolah tapi belum jadi, nah itu disebut persediaan barang dalam proses gitu. Nah, sedangkan yang terakhir, persediaan barang jadi merupakan persediaan barang yang telah selesai diproses dan udah siap ya dijual kepada pelanggan. Nah, jadi karena ini perusahaannya dagang, berarti hanya ada satu persediaannya, yaitu persediaan barang jadi saja. Karena ingat lagi, kita nggak ngolah bahan baku jadi produk gitu ya, tapi beli langsung, kemudian dijual lagi kepada konsumen. Maka sekarang kita bakal fokusnya cuma satu ya, persediaan barang jadi. Oke, kemudian teman-teman harus ingat bahwa untuk mencatat jurnal keluar masuknya persediaan barang dagangan, maksudnya itu keluar masuk tuh kayak pembelian barang ataupun penjual barang dagangan, maka itu ada 2 metode yang bisa teman-teman gunakan atau yang bisa diterapkan oleh perusahaan gitu ya, antara metode fisik dengan metode perpetual. Ini barangkali teman-teman juga udah ada yang dibahas di kampusnya mungkin ya. Nah, 2 metode ini, metode fisik sama metode perpetual, perbedaannya itu kalau metode fisik, setiap kali ada keluar masuknya barang, mau ada pembelian, mau ada penjualan ataupun retur, kita tidak mencatat ke akun persediaannya. Ya, nanti sebenarnya di akuntansi dagang itu ada akun persediaan barang dagangan. Atau kalau dalam Inggrisnya merchandise inventory gitu. Nah, kalau metode fisik kita nggak akan mencatatnya ke akun tersebut. Nah, tapi nanti kita lihat ya akunnya itu apa. Sedangkan ketika kita pakainya metode perpetual, pokoknya ketika ada keluar masuknya barang nih, ada barang yang masuk ketika kita membeli, atau ada barang yang kita keluarkan ketika kita jual barang, harus dicatat langsung ke dalam akun persediaannya. Plus, teman-teman juga harus mencatat ke dalam yang namanya kartu persediaan. Ya, nanti kita juga bakal bahas itu ya, cara mengisi inventory card atau kartu persediaan dengan beberapa metode.
Nah, yang penting di sini ya, ada perbedaan pencatatan metode fisik dengan metode perpetual. Bisa dilihat oleh teman-teman, ada pembelian, transaksi pembelian kalau metodenya periodik, catat ke akun purchase ya, atau pembelian. Kemudian kreditnya antara accounts payable atau cash. Tergantung belinya secara apa nih. Kalau tunai berarti cash, kalau secara kredit belinya berarti muncul ada utang dagang atau accounts payable. Sedangkan ya kalau metodenya perpetual, ingat konsepnya, setiap ada yang masuk atau ada yang keluar barangnya, catat ke akun persediaan. Dan ingat lagi, persediaan adalah aset. Maka kalau misalkan bertambah, kita beli nih, catat barangnya itu ke sebelah debit. Bisa dilihat di sini ya, merchandise inventory-nya dicatat di sebelah debit, kreditnya akun utang atau cash gitu. Terus lanjut yang kedua, retur pembelian. Nah, teman-teman harus pahami dulu ya makna dari retur. Nah, pasti udah sering juga mungkin ya belanja di online shop atau misalkan belanja langsung, ada barang yang nggak sesuai, kita kembalikan lagi ke penjualnya. Nah, itu disebut dengan retur pembelian. Kalau kita mengembalikan lagi barang kan barangnya berkurang tuh ya. Maka ketika pakai metodenya perpetual, barangnya catat ke sebelah kredit. Merchandise inventory. Dan kita sebagai pembeli berhak untuk dapat uangnya lagi gitu ya. Maka bisa teman-teman lihat cashnya di sebelah debit. Atau kalau dulunya kita belinya secara kredit, utang kita dikurangi sama penjualnya. Utang dagangnya berkurang ke sebelah debit atau accounts payable. Ya, tapi ketika pakainya metode periodik nggak ada akun persediaan. Kita catatnya ke akunnya sendiri. Retur pembelian ya purchase return. Atau retur pembelian ya. Debitnya sama, utang dagang atau kas. Oke, atau ya biar teman-temannya gampang untuk menghafal perbedaannya ini, saya udah ngerangkum. Nah, jadi lebih sederhana kayak gini. Cara mengertikannya itu gini. Ketika pakai metodenya periodik atau fisik, ada transaksi pembelian, ada transaksi retur, ada potongan gitu ya, atau kita harus bayar beban angkut pembelian, catat ke akunnya sendiri. Maksudnya kalau ada pembelian ya catat akunnya pembelian. Retur ya catat ke akun retur. Potongan juga ya sama, beban angkut pembelian juga catat ke akunnya sendiri. Tapi ketika kita pakai metode perpetual, cukup satu akun. Ya, ringkas banget nih. Dari 4 transaksi ini, 4 akun ini cukup satu akun, yaitu persediaan barang dagangan. Nah, mungkin masalahnya di sini, kalau cuma ada satu, posisinya nanti gimana gitu ya, debit kreditnya. Debit kreditnya teman-teman cukup kuasai, cukup ingat saja bahwa persediaan adalah harta nih. Jadi kalau bertambah ya catat di debit, kalau berkurang catat di sebelah kredit. Bertambah itu ketika ada pembelian ya. Kita beli barang maka catat di debit. Kalau ada penjualan atau retur pembelian dan potongan juga ya. Potongan itu maksudnya kita dapat diskon nih. Berarti catat persediaannya di sebelah kredit. Ya, atau jangan kesana dulu juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman pahami perbedaan akunnya. Periodik catat ke akunnya sendiri, perpetual satu akun persediaan barang dagang. Satu lagi, tadi kan berhubungan sama pembelian ya. Sekarang kalau berhubungan dengan penjualan, metode periodik pun metode periodik sama perpetual justru sama di sini ya. Yang bisa dilihat, catat ke akunnya sendiri-sendiri, penjualan ya catat penjualan, retur juga sama. Tapi yang membedakan, ketika kita pakainya metode perpetual, ada transaksi penjualan tuh harus dicatat,
ada penambahan HPP dan pengurangan persediaan barang dagang. Nah, mungkin itu bisa kita pahami juga ya, main logika aja. Oh, kalau menjual kan barangnya berkurang tuh, maka catat persediaan barang dagangannya, dicatat ke sebelah kredit, nanti ada HPP, catat ke sebelah debit, kebalikannya. Terus kalau ada retur penjualan, retur penjual tuh posisi kita sebagai penjual ya, ada pembeli nih yang mengembalikan lagi barangnya ke kita. Maka di kita sebagai penjual, tambahkan lagi barangnya. Berarti persediaannya catat di sebelah debit, HPP-nya kurangi ke sebelah kredit. Nah, gampang sebetulnya ya, teman-teman ingat aja persediaan tuh harta. Kalau bertambah di debit, berkurang di sebelah kredit, maka HPP-nya ya tinggal catat di posisi kebalikannya. Oke, ini kalau gambaran perbedaannya ya. Kalau kita rangkum, ketika pakainya metode perpetual, setiap ada transaksi pembelian akan dicatat ke akun inventory atau persediaan barang dagang. Lalu ketika ada penjualan, kita catat akunnya penjualan dan hitung juga HPP-nya berapa, ya COGS-nya berapa gitu. Nah, karena setiap kali ada penjualan kita udah hitung nih HPP-nya, di akhir periode ketika kita mau bikin jurnal penyesuaian, kita nggak usah lagi cari tahu berapa sih HPP-nya gitu ya. Karena setiap ada transaksi pun udah langsung diketahui. Beda halnya dengan metode periodik. Tiap kali ada pembelian itu dicatatnya ke akun purchase, ya, akun pembelian gitu. Dan ketika ada penjualan kita nggak ngitung HPP-nya berapa. Maka nanti di akhir periode lah kita harus hitung persediaan akhirnya berapa, HPP-nya berapa gitu ya. Itu dihitungnya pada saat di penyesuaian biasanya gitu.